Cinta kepada Nabi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada siang hari ini yang telah mempertemukan kita dalam acara yang sangat luar biasa, ya. Kita akan menimba ilmu dari guru-guru kita semua, ya. Bagaimana pemaparan guru-guru kita nanti terkait dengan bagaimana i'tiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, ya, keluarga kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk menemani kita semua yang akan memaparkan materi, ya, sudah ada di tengah-tengah kita semua. Kita panggilkan satu persatu. Langsung saja, ini yang pertama guru saya dari Magelang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Pak Kiai Nasiruddin Syukur. Masya Allah. Dari Magelang kemarin jam berapa Ustaz? Atau tadi pagi ya berangkat ya? Baik, yang kedua kita sapa Al-Mukarram Ustadz Abdullah Iyar, ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ya, ini beliau ini intelektual muslim kita, ya. Kita undang jauh-jauh dari Semarang. Oleh karena itu, teman-teman, para hadirin, Bapak Ibu sekalian, ini harus betul-betul memanfaatkan, nanti kita tanyakan kepada semua narasumber. Nah, beliau juga sangat aktif di media sosial. Nah, betul ya Ustaz ya? Saya selalu memantau beliau ini, ya. Saya follower beliau juga. Yang belum memfollow beliau silahkan nanti, ya, bisa di follow beliau. Akunnya kalau tidak salah ada IG sama TikTok, ya. Luar biasa, ya. Beliau aktif di media sosial. Baik, terima kasih. Baik, yang ketiga narasumber kita yang jauh-jauh kita undang dari Bandung, Jawa Barat, ya. Kumaha damang Ustaz? Alhamdulillah pangestu. Pangestu, alhamdulillahirabbil alamin. Beliau adalah pakar politik internasional atau hubungan internasional. Beliau gelarnya SIP, Sarjana Ilmu Politik. Nah, jadi insya Allah beliau akan membahas bagaimana tantangan global dakwah Islam tentunya, ya. Baik, langsung saja. Ini tidak tidak berlama-lama. Kita langsung bertanya. Yang pertama kepada yang tengah dulu, kepada Al-Mukarram Ustadz Abdullah Iyar. Ini saya sudah siapkan pertanyaannya. Kalau depan beliau, dekat beliau saya agak grogi ini, ya, mohon maaf. Nah, ini dia. Nah, insya Allah beliau akan membahas seputar dakwah Rasulullah. Nah, ini berbicara tentang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semua merasa cinta kepada Nabi. Cinta nggak kira-kira kita semua kepada Nabi? Cinta. Ibu-ibu cinta kepada Nabi? Cinta, insya Allah. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti beliau dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk mengikuti dakwah beliau. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya keteladan Nabi yang menjadi acuan dalam berdakwah? Baik, silakan Ustaz, bisa dipegang mic-nya. Bagaimana keteladanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi acuan dalam berdakwah? Ya, silakan. Ini waktunya 10 sampai 15 menit. Oke, monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para tokoh, para asatid, semua yang hadir, yang dirahmati Allah. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, ya, sangat detail sekali, ya, bagaimana kehidupan Rasul dari mulai lahir sampai kemudian beliau wafat, ya, termasuk momentum pentingnya itu adalah, ya, lahir, ya, bahkan ada kisah itu, ya, ketika Rasul lahir itu budaknya Abu Lahab itu, Suwaibah itu mengabarkan kepada Abu Lahab
ya, bahwa ponakan kamu lahir, gitu kan. Wah, senengnya itu Abu Lahab itu ya, sampai kemudian saking senengnya dimerdekakan itu budaknya itu ya. Subhanallah. Gitu. Nah, ya, dan karena senangnya Abu Lahab kepada ya kelahirannya Rasulullah SAW, dikabarkan bahwa Abu Lahab itu mendapatkan keringanan siksa setiap hari Senin, katanya ya. Itu ya cinta ya, itu ya ternyata cinta kepada Nabi ya, bagi orang yang tidak beriman saja sampai seperti itu, apalagi kita sebagai orang yang beriman. Nah, yang menarik adalah bahwa kalau kita perhatikan perjalanan dakwah Rasul ya, di awal sudah disampaikan oleh Ustadz Rahmat S. Labib bahwa seluruh peri kehidupan Nabi itu adalah mahalut ta'asi, tempat kita mencontoh seluruh peri kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi tidak hanya dalam persoalan ya ibadah mahdoh saja. Kalau ibadah mahdoh ya, Rasul memang sempat menyampaikan secara langsung, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat ya. Nah, tapi sebenarnya di balik itu Rasul juga ya menyampaikan ya kepada umatnya itu agar berdakwahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku berdakwah ya. Maka ini yang seringkali kemudian ya kita ini beribadah mencontoh Nabi ya, tapi ketika kemudian berdakwah pakai caranya sendiri ya, mengatur, kalau dia pejabat mengatur pemerintahan pakai caranya sendiri ya. Mungkin kalau Rasulullah itu ada di tengah kita ya, kemudian kita ditanya ya, apakah kamu mencintaiku ya, tentu kita akan menjawab pasti ya Rasul ya, aku selalu bersolawat untukmu, bahkan hari kelahiranmu aku rayakan ya. Lalu bagaimana, apakah engkau juga sudah mencontoh bagaimana ya dengan ibadahku kamu sudah mencontoh? Maka kita juga mengatakan jelas ya Rasul, saya sholat mengikuti sholatmu, saya puasa mengikuti puasamu, saya zakat mengikuti caramu zakat. Kemudian Rasul tanya lagi, bagaimana ya dengan aku berdakwah? Bagaimana dengan ketika aku memimpin masyarakat di Madinah itu, aku memutuskan urusan mereka, aku memutuskan persoalan muamalah mereka, persoalan politik mereka, bermusyawarah dengan mereka. Apakah kalian sudah juga mencontoh aku? Kira-kira jawabannya apa? Kita mungkin akan tergagap-gagap ya. Karena apa? Karena faktanya untuk yang ini kita belum mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita akan mengatakannya, Rasul, mohon maaf untuk urusan ini ya, saya belum bisa mengikuti engkau. Kenapa? Karena orang-orang tua kami punya ya, mengajari kami cara yang berbeda dengan engkau ya. Mohon maaf untuk urusan muamalah, urusan dakwah, urusan politik, mohon maaf ya, urusan ekonomi ya. Kenapa? Karena kami diajari ya, bahwa katanya ya, cara mengelola ekonomi ya, mengikuti John Locke, mengikuti Adam Smith itu lebih baik ya. Cara berpolitik mengikuti John Locke itu lebih baik ya. Jadi mohon maaf ya Rasul, untuk urusan ini saya tidak mengikuti engkau ya. Ini kayak prasmanan ya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Rasul kita sampaikan di hadapan Rasul jawaban seperti ini, sedih apa enggak Rasulullah? Sedih, Masya Allah. Sedih enggak? Rasul tentu sangat sedih ya kan? Kenapa? Ya karena ternyata kita ini ya ittiba kepada Rasul itu belum kafah. Kita masih punya perasaan ada yang lebih baik daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada tokoh-tokoh yang lebih patut kita ikuti daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kalau sikap kita mencontoh baginda Rasul dengan pilih-pilih, ya, kita masih punya teladan yang lain selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita menganggap mereka lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pantaskah kita kemudian akan meminta syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pantaskah kita masih berani mengaku sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Tentu Rasulullah itu akan amat sedih sekali. Kenapa ada ya di antara kita umat Islam kok tidak menyukai pada beberapa hal, ya, tidak menyukai dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau kita lihat di dalam sirah tadi, kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat di dalam sirah tadi, dakwahnya Rasulullah itu banyak tidak enaknya. Benar nggak Pak? Ya, banyak tidak enaknya. Ya, ada diboikot pernah terjadi, dilempari kotoran pernah terjadi, iya kan? Nah, ini nampaknya yang seringkali kita itu ingin ya menjadi umatnya Kanjeng Nabi, gitu kan? Ya, ingin berhasil seperti Kanjeng Nabi, tapi kita tidak mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingin dapat panggung, ya, kita ingin punya ini ya muhibbin yang banyak, gitu kan? Akhirnya kita menjadi enggan untuk menyampaikan yang sekiranya membuat kemudian umat itu tidak suka, walaupun itu adalah hak, ya, walaupun itu adalah hak dari Rasulullah SAW, tapi karena beresiko ditinggalkan oleh jamaah, maka kadang kita tidak mau menyampaikannya, ya. Maka bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, ya, maka ya kalau kita ini dakwah ingin mencontoh baginda Rasul, harus siap dengan apa? Harus siap dengan pengalamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul nggak? Harus siap hidup susah, harus siap difitnah, harus siap dicela, harus siap diboikot. Kalau kita ingin ya mengikuti jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita dakwah kok kita tidak punya pengalaman seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pengalamannya nggak sama. Rasul tadi diboikot, kita dapat panggung, ya, di mana-mana kita diberi tempat, ya, padahal Rasul itu banyak kemudian terjadi pemboikotan, gitu kan, ya. Rasul difitnah tapi kita ya diberikan pujian segala rupa. Nah, maka ini ada dua kemungkinan, ya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mungkin dakwah kita tidak ngikut jalannya Kanjeng Nabi. Ya. Kalau ngikuti jalan yang sama kan pengalamannya sama, Pak. Saya dari Semarang ke Wonosobo, kalau ngikut jalan yang sama, ketika dijelaskan nanti akan ketemu jembatan yang rusak. Ya. Nanti akan ketemu perbaikan jalan. Kalau saya mengikuti jalan itu, kira-kira ketemu nggak dengan jalan yang rusak? Ketemu nggak dengan perbaikan jalan? Ketemu. Kenapa? Karena saya mengikuti jalan yang sama, ya kan? Tapi kalau kemudian ya dikatakan bahwa ini jalannya ada yang rusak, ini jembatannya ada yang putus, kok saya sampai ke sini kok jalannya mulus gitu kan? Ya, jalannya mulus cepet gitu. Maka kemungkinannya apa? Mungkin jalannya beda, Pak. Nyasar itu. Ya? Nyasar itu ya. Tidak ngikuti jalannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau dakwah kok tidak mengalami apa yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kemudian senang dulu. Ya, jangan berbahagia dulu. Jangan mengatakan berarti dakwah kami itu ya benar gitu.
Ya, jangan buru-buru menyimpulkan begitu. Kenapa? Karena kalau ngikuti dakwanya Rasulullah SAW, mestinya pengalaman-pengalaman pahit baginda Rasul itu juga kita rasakan. Jadi kemungkinan yang pertama, nggak ngikuti jalannya Kanjeng Nabi. Ya, satu. Kemungkinan yang kedua, Pak. Kemungkinan yang kedua itu, Bapak Ibu sekalian, jalan kita sudah sama. Sudah ngikuti jalan yang sama. Cuma kilometernya belum sama. Ya. Jadi jembatan yang rusak, jalan yang diperbaiki itu sudah di sini, ya, di apa? Kertek. Ya, di kertek situ, ya. Lah kita baru keluar rumah, belum apa-apa. Dakwah kita belum apa-apa. Ya. Sehingga apa? Pengalaman baginda Rasul, ada fitnah, ya, ada boikot dan lain-lain, memang belum kita rasakan, ya. Jadi kalau kita ini tidak merasakan seperti yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW, kemungkinannya ada dua. Pertama, tidak mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah SAW di dalam berdakwah, atau kita belum berdakwah, baru awal sekali kita keluar rumah. Nah inilah, ya, mungkin apa yang bisa saya sarikan, ya. Nah, intinya kalau kita ingin berdakwah mengikuti, ya, thariqah dakwah Rasulullah, mengikuti sirah perjalanan dakwah Rasulullah SAW, maka harus siap dengan seluruh pengalaman baginda Rasulullah SAW, ya. Dan pengalaman baginda Rasul di penghujungnya itu adalah husnul khotimah, tegaknya daulah Madinah. Jadi kalau kita ingin, ya, dakwah ini nanti ujungnya adalah sebuah keberhasilan, ujungnya adalah tegaknya peradaban Islam, tidak bisa tidak. Kita harus lewati perjalanan dakwah Rasul, walaupun di awalnya banyak kerikil, walaupun di awalnya banyak fitnah, walaupun di awalnya terjadi pemboikotan, tapi pasti ujungnya itu sudah dijelaskan. Ujungnya kalau kita ngikuti jalan yang sama adalah keberhasilan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tegaknya peradaban Islam sebagaimana yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Al-Mukarram Ustaz Abdullah Iyad, ya. Tadi cukup panjang juga, ya, tapi sangat mengena, ya. Intinya bahwa apa yang beliau sampaikan, kalau kita ingin mengikuti dan ittiba kepada Nabi dalam berdakwah, berarti kita harus siap dengan segala resikonya. Bapak Ibu sekalian, siap dengan resiko dakwah? Siap dengan resiko dakwah? Takbir. Allah.